Channel. Di sini kita akan sedikit-sedikit membahas tentang peternakan lebah madu, yang mana peternakan ini terletak di Bangko, tepatnya di Sumber Agung, Margotabir. Langsung saja silahkan review. Seperti ini kondisi peternakan lebah madu yang ada di sini. Dan kita langsung saja menuju pada narasumber kita yang berada di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin ngobrol-ngobrol dikit, Pak, tentang lebah madu. Apa sih latar belakang Bapak memiliki inisiatif untuk memiliki lebah madu seperti ini? Latar belakangnya kita tahu Mbak, bahwa sebenarnya kita tahu di masyarakat kita banyak orang-orang yang takut dengan lebah. Padahal pada kondisi tertentu lebah itu bisa kita ternak, seperti hanya kita ternak sapi, ternak ayam. Ternak sapi, ternak ayam. Tetapi kita harus menguasai ilmunya. Hanya itu aja. Ada perlu pelatihan tertentu supaya kita tahu bagaimana ilmunya kita ternak madu. Ada proses-proses tertentu yang harus kita jalani. Iya. Mungkin ada sesuatu seperti mungkin pengalaman akhirnya Bapak memiliki inisiatif untuk memiliki atau mendirikan peternakan madu sendiri atau bagaimana, Pak? Jauh ke belakang Mbak, kita dulu pernah sakit keras 2 tahun, mah kronis. Jadi kita sudah 2 tahun mah kronis berjalan. Jadi kita sulit untuk mencari obat yang secara alami. Akhirnya dalam keadaan tertentu memang kita harus minta dengan Allah. Mungkin kita minta dengan Allah, adakah obat yang mungkin secara alami bisa mengobati diri kita, tapi tanpa ada efek samping jalannya. Alhamdulillah kita dapat sedikit belajar madu. Iya. Dan madu itu sendiri kita sebenarnya harus juga belajar. Tentu dapatnya madu pun dari lebah. Iya, Berarti kita harus menguasai lebah dulu, bagaimana kita bersahabat dengan lebah. Akhirnya ada beberapa jenis lebah yang bisa kita ternak, yang bisa kita pelajari dan bisa menghasilkan madu. Gitu, Mbak. Dan sudah berapa tahun, Pak, memiliki peternakan madu ini? Pertama kita berdikari, Mbak. Setelah kita sakit keras, kita dapat belajar sedikit demi sedikit beternak lebah madu. Sudah 2 tahun. 2 tahun berjalan. Karena mungkin saking enaknya kita belajar dengan alam, kita bersahabat dengan lebah, bisa sedikit-sedikit bisa belajar menguasai lebah, walaupun kita tidak akan pernah bisa menguasai lebah. Akhirnya dalam 2 tahun 3 tahun ini kita mendirikan sebuah kelompok peternakan lebah madu. Sampai sekarang sudah berjalan sekitar 3-4 tahun, berarti sekitar 5 tahun berjalan sampai sekarang. 5 tahun sampai sekarang. Apakah cuma di sini aja, Pak, atau memiliki lebah madu di daerah-daerah lain? Yang pertama kita ada 2 pertemuan kemarin, kita bentuk kelompok lebah madu. Yang pertama anggota kita ada sekitar 14 orang. Kita ajari bagaimana cara kita buat setup, yang seperti kita pernah pelajari dengan anak-anak kemarin kan. Iya. Kita belajari bagaimana kita membuat kotak, bagaimana penangkarannya lebah. Terus yang kedua kita adakan lagi sekitar ada 26 kelompok lebah madu. Alhamdulillah sampai sekarang dalam 1 orang bisa mempunyai sekitar 25 stup. Dan ini, Pak, acara intinya bagaimana cara untuk berternak lebah. Seperti yang kita ketahui kan lebah kan menyengat, bahkan bisa sampai demam kadang. Benar. Itu bagaimana? Harusnya kita pelajari dulu secara teori, Mbak. Kita tidak boleh langsung praktek.
Karena teori secara ilmiah kita pelajari dulu bagaimana lebah itu terbentuk bisa kita ternak. Karena lebah sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada lebah dursata secara alami yang masih di pohon-pohon besar, itu namanya dursata, tapi itu karakternya liar, tidak bisa kita ternak. Yang kedua apis, yang pertama apis dursata, yang kedua apis mellifera, itu keadaannya lebih besar. Yang ketiga ini apis mellifera, ini bisa kita ternak. Tapi secara teoris, secara kita pelajari, kita harus praktek. Makanya dari awal kita harus belajar dulu bagaimana cara membuat menangkap koloni lebah, bagaimana penangkarannya, bagaimana kita membuat glodok, setup, bagaimana cara panennya, bahkan yang terakhir bagaimana cara pengemasan madu itu sendiri. Bisa kita lihat di sini lebih dekat lagi. Ini nggak disengat, Pak? Ya, bismillah lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, tengah itu. Wah, subhanallah. Lebih Di zoom lagi, lebih Mas. dekat lagi, Mas. Maju lagi, Mas, maju lagi. Nah, diperbesar. Nah, seperti ini. Ini bentuk Lebah apa tadi, lebah Apis serrana namanya, Pak. Badannya lebih kecil. Ini nangkapnya bagaimana, Pak? Masa mau nangkap satu gak mungkin kan, Pak? Itu gimana? Dalam Atau satu kita koloni sendiri? lebah ini ada apa, Mbak? Ada sel ratunya satu. Jadi kita bisa nangkap secara manual, bisa juga dengan glodok atau kotak yang kita pasang. Jadi kayak sistem datang sendiri gitu ya, Pak ya? Nah, benar. Dia bisa masuk ke dalam glodok yang kita sediakan. Yang sudah kami pelajari, kita pelajari dengan teman-teman atau anak-anak didik kita dari pesantren Darussalam kan? Iya, Pak. Nah, sekali. Bisa lihat ini mungkin yang koloninya lebih banyak. Lebih banyak ini. Harus pelan-pelan ya, Pak ya? Pelan-pelan. Dari sana, Mas, dari sana. Nah, Wih, guys, ya Allah. Lebih dekat. Di zoom bisa ini di zoom. Nah, 2. Di zoom 2. Enggak gini loh, gini. Nah. Merinding lihatnya, Pak. ini bentuk lebah madu. Tapi kalau kita nggak ganggu ya nggak diganggu gitu ya, Pak ya? Enggak, yang penting kita tidak ganggu. Nah, ini biasanya panennya itu main per minggu, per bulan atau bagaimana, Pak? Yang pertama kita tergantung dari musim bunga, Mbak. Kalau musim bunga itu makin banyak sumber pakannya, dia malah makin lebih cepat. Dalam kebiasaan di sini ya 1 bulan sampai 3 bulan sekali panennya. Mulai bertebangan, Pak. Tidak apa-apa, tidak biasa. Aduh. Cukup? Cukup. Kita tutup. Berarti panen itu tergantung musim bunga. Dan akhir-akhir ini Ini lepas panen, Mbak, kita. mengapa, Pak? Lepas panen artinya kita harus punya waktu, jenjang waktu 1 bulan lagi kita panen. Karena lepas masa panen. Jadi harus ada jenjang waktu lagi dia untuk mengumpulkan madu lagi kembali. Oh, iya. Ini sudah lepas panen, artinya masih harus butuh waktu lagi minimal 1 bulan untuk panen. Panen lagi. Apakah ketika membuat peternakan lebah itu harus di tempat yang rindang seperti ini atau boleh di kayak lapang, di tempat yang lapang yang nggak ada pohon-pohonnya gitu, Pak, atau bagaimana? Memang harus bagusnya kita membuat peternakan lebah itu harus tempat yang rindang, Pak. Tempat yang rindang. Tapi nggak tertutup, karena lebah itu dia akan cepat untuk keluar mencari makanan, sumber pakan, propolis, polen dan madu. Tetapi dia tidak bisa di tempat yang paling tertutup, yang penting rindang. Tapi juga tidak bagus juga di tempat yang lapang, yang langsung terpapar dengan sinar matahari. Mungkin ada saran ataupun motivasi dari Bapak bagi orang-orang yang melihat video ini yang termotivasi ingin memiliki peternakan lebah, Pak? Silahkan. Yang penting kita jangan pernah takut untuk berinovasi. Jangan pernah berkreasi. Berkreasi, berinovasi. Cari lapangan kerja sendiri. Jadi maksud saya jangan pernah takut berinovasi, berkreasi.
toh apapun yang kita kerjakan nanti kalau kita telaten ulet, insya Allah akan mendapatkan pundi-pundi rezeki. Oh iya, itu pundi-pundi rezeki. Jangan pernah takut, sekali lagi jangan pernah takut. Kita harus punya pemikirannya lebih luas, lebih cerdas, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi jangan sampai kita bingung mencari kerja, tapi harus berani untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, berinovasi dengan pikiran kita sendiri. Kita belajar dari alam, dari semuanya kita bisa belajar. Ujung-ujungnya telaten, ulet, insya Allah mungkin dengan sendirinya kita akan bisa mendapatkan hasil yang kita impikan. Kata kamu sendiri kan sebagai santri kan, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa akan mendapatkan hasil. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak, dan untuk semuanya. Seperti yang tadi dibilang oleh Bapak Mustafa, kita harus selalu berinovasi dan berkreasi. Pokoknya nggak boleh give up ya Pak, nggak boleh menyerah. Belajar untuk berteman dengan alam. Baik, makasih banyak Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.